Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti kabarnya baik, sehat, dan selalu semangat. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, Engkau adalah penasihat ajaib. Ketika engkau dijebak oleh para ahli Taurat, engkau menjawab sangat bijak. Ketika engkau dihadapkan pada masalah perempuan yang berdosa, engkau bertindak adil dan bijaksana. Engkau pun menghendaki agar kami murid-murid-Mu bertindak tulus seperti merpati. Kami mohon, dampingilah kami dalam belajar hari ini, agar kami mampu meresapkan kehendak-Mu untuk bertindak jujur dan adil. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak yang terkasih, pembelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu dengan materi pokok tentang hidup jujur dan adil. Anak-anak kelas 5, sesuai dengan taraf perkembangannya, tentu anak-anak semuanya sudah mengerti apa arti dari hidup jujur dan adil. Di dalam keluarga, orang tua tentu sudah pernah mengajarkan dan membiasakan hidup jujur dan adil, demikian juga di sekolah. Anak-anak, jujur dan adil seperti dua sisi pada satu keping mata uang. Tanpa kejujuran tidak ada keadilan. Jujur berarti mengatakan atau mengungkapkan apa adanya. Mengatakan dan mengungkapkan sesuai dengan kejadian. Adapun adil berarti menerima hak setelah melakukan kewajiban. Menurut iman Katolik, tidak cukup orang bertindak jujur dan adil. Orang Katolik dituntut untuk bertindak murah hati. Yesus pernah memberi perumpamaan orang yang bekerja dari pagi, siang, dan sore, ternyata digaji sama. Kelihatannya tidak adil, tapi Yesus mengatakan kepada pekerja yang mempertanyakan tindakan itu, "Mengapa kamu iri karena aku berbuat murah hati?" Dalam peristiwa lain, Yesus bersabda, "Jika ada yang menghendaki bajumu, berilah juga jubahmu. Jika ada yang menghendaki berjalan bersamamu sejauh 1 mil, berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Hendaklah kebaikanmu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya." Untuk mendalami hidup jujur dan adil, Ibu minta agar anak-anak bisa mendengarkan sebuah berita yang Ibu ceritakan dengan judul "Uang sekitar Rp 1 miliar ditemukan dalam TV". Tribusumsel.com dilansir dari Otavacitizen.com. Sekitar 30 tahun lalu, seorang pria menyimpan uang sebesar $100.000 Kanada atau sekitar Rp 1 miliar. Kepolisian kemudian mencoba mencari pemilik uang itu dengan melacak catatan dan mulai 1985. Akhirnya, uang itu bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Kepolisian kemudian mengantarkan uang itu ke pemiliknya, warga Bolsover, sebuah desa berpenduduk 400 orang di kawasan Kawartha, Ontario, Kanada. Demi alasan keamanan dan privasi pemilik uang itu, polisi tidak menyebutkan identitas pemilik uang tersebut. Dan pertanyaannya untuk anak-anak, bagaimana pendapatmu tentang tindakan pria yang menemukan uang sekitar Rp 1 miliar tersebut? Baik anak-anak, jawabannya itu, tindakan orang yang menemukan uang sekitar Rp 1 M itu pantas dikagumi. Orang itu sungguh jujur. Ia menyerahkan uang itu kepada pimpinan perusahaan. Pertanyaan kedua, apa arti tindakan jujur menurut berita dari uang sekitar Rp 1 miliar ditemukan dalam TV? Jawabannya, dari berita itu, tindakan jujur dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak ingin memiliki apa yang bukan menjadi haknya. Uang itu bukan hak orang yang menemukan, bukan hak milik perusahaan, dan juga bukan hak kepolisian. Uang itu hak dari pemiliknya meskipun tidak merasa kehilangan. Baik anak-anak, sekarang kita membuka kitab suci
Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 10 yang berkaitan dengan tema kita hari ini tentang hidup jujur dan adil. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suaminya berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungkannya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Baik anak-anak, sekarang buka kitab suci Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka,
Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Baik anak-anak, pertanyaannya dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 10. Apa itu hidup jujur? Jujur adalah mengatakan tentang yang sebenarnya, apa yang benar-benar terjadi. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah adil? Dalam kitab suci Matius, adil yaitu dikatakan bahwa melakukan pekerjaan dan menerima upah sesuai kesepakatan. Baik anak-anak, kesimpulan dari materi pokok tentang hidup jujur dan adil yaitu jujur berarti mengatakan atau mengungkapkan apa adanya. Adapun adil berarti menerima hak setelah melakukan kewajiban. Dalam hal pembagian, keadilan berkaitan dengan keseimbangan dan kebutuhan. Jika kebutuhan sama, maka barang dapat dibagi sama. Jika kebutuhan berbeda, maka barang dapat dibagi sesuai kebutuhan. Menurut iman Katolik, tidak cukup orang bertindak jujur dan adil. Orang Katolik dituntut untuk bertindak murah hati. Dengan demikian kita disebut sebagai anak-anak Allah. Baik anak-anak, itulah materi kita dengan materi pokok tentang hidup jujur dan adil. Semoga materi ini bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena atas berkat dan rahmat-Mu yang berlimpah, kami semua dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga apa yang kami pelajari dapat bermanfaat. Demi keluhuran nama-Mu ya Tuhan, kami puji kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.